menginformasikan tentang hasil diskusi kelompok kami pencegahan penyalahgunaan narkoba terkhususnya pada anak SMA. Apa itu narkoba? Narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikan yang dapat mengubah pikiran dan suasana hati atau perasaan dari perilaku seseorang tersebut. Pada saat ini, pengaruh penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, terkhususnya di kalangan remaja, disebabkan karena adanya pergaulan yang bebas dan minimnya pengetahuan tentang bahaya narkoba tersebut, sehingga menyebabkan mudah terpengaruhnya anak muda oleh karena ajakan dan lingkungan sekitarnya. Bagaimana bahaya narkoba? Jadi bahaya narkoba yang pertama dapat menyebabkan kecanduan. Kecanduan narkoba dapat menurunkan kinerja otak yang mempengaruhi fungsi tubuh seseorang secara menyeluruh. Kecanduan narkoba dapat dilihat dari gejala fisik seseorang, seperti mata menjadi merah, pupil mata mengecil atau membesar, perubahan pola makan dan tidur, serta peningkatan atau penurunan berat badan yang drastis dalam waktu singkat. Yang kedua, dehidrasi, halusinasi, dan menurunkan tingkat kesadaran. Akibatnya badan kekurangan cairan, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang ketiga, dapat menurunkan prestasi dan kedisiplinan bagi para siswa. Jadi seseorang yang mengalami kecanduan narkoba dapat menurunkan kinerja otaknya, sehingga dalam hal ini dapat menurunkan prestasi yang ada dalam dirinya. Yang keempat, mengalami gangguan psikolog. Seseorang yang mengalami kecanduan narkoba kerap merasa tegang, cemas, serta malas, dan tak ada gairah kerja. Yang kelima, kehilangan akal sehat. Jadi seseorang yang mengalami kecanduan akan mengalami gangguan jiwa dan stres. Yang keenam, dapat memicu tindakan kriminalitas berupa penyimpangan, seperti tindakan kekerasan, pembunuhan, dan pencurian. Berikut adalah penyebab narkoba terhadap masyarakat, khususnya pada kalangan remaja, yaitu SMO. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat, terkhususnya pada kalangan remaja mengenai bahaya narkoba, sehingga akan mudah berpengaruh terhadap ajakan-ajakan mengenai hal-hal negatif, contohnya pada ajakan narkoba. Kemudian yang kedua adalah pergaulan bebas dan lingkungan. Pergaulan bebas dan lingkungan yang dapat mendorong untuk menggunakan narkoba dengan adanya ajakan dan rasa ingin tahu dari pengguna narkoba tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pengawasan dari keluarga. Khususnya pada kalangan remaja, kurangnya pengawasan dari orang tua yang memperhatikan anak-anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kemudian berikutnya adalah kurangnya pengendalian diri. Kurangnya pengendalian diri ini karena adanya rasa ingin tahu mengenai hal-hal yang tidak baik atau negatif. Contohnya pada hal-hal narkoba. Kemudian ada faktor populasi yang rentan. Faktor populasi yang rentan adalah dalam hal pertemanan yang dapat mendorong untuk menggunakan narkoba. Kemudian ada ketidakmampuan mengenai emosional. Karena adanya ketidakmampuan mengenai emosional dapat menimbulkan stres atau gangguan kejiwaan sehingga akan mengkonsumsi narkoba. Berikutnya adalah kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial ini adalah tidak adanya yang memberikan pemahaman atau upaya sosialisasi mengenai pemahaman informasi dari narkoba dan dampak atau bahaya dari narkoba. Nah, berikut adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan tersebut dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan. Pemerintah dan tenaga kesehatan harus melakukan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencegahan yang pertama adalah promotif. Promotif adalah upaya sosialisasi yang dilakukan untuk memberikan informasi atau pemahaman mengenai bahaya dari narkoba sehingga masyarakat tersebut dapat menjauhi narkoba. Yang kedua adalah preventif. Preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum menggunakan narkoba. Contohnya pada masyarakat
pada masyarakat tersebut belum menggunakan narkoba, jadi sudah dilakukan suatu sosialisasi untuk memberikan pemahaman sehingga masyarakat tersebut dapat menjauhi narkoba. Kemudian yang ketiga adalah kuratif. Kuratif adalah kegiatan pengobatan terhadap pengguna narkoba. Jadi jika sudah menggunakan narkoba, dilakukan kegiatan pengobatan untuk mengurangi efek dari narkoba dengan cara perhentian secara langsung, kemudian pengobatan pada gangguan kesehatan dan pengobatan terhadap kerusakan organ. Kemudian yang keempat adalah rehabilitas. Rehabilitas adalah upaya pemulihan kesehatan secara individu atau mandiri. Jadi rehabilitas ini dilakukan oleh individu atau isolasi mandiri untuk mengurangi atau dapat mencegah dengan penggunaan kesehatan. Yang kelima adalah represif. Represif adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti produsen terhadap hukum. Jadi dilakukan proses secara hukum. Berikut ini adalah bentuk promosi dari kesehatan kami berupa media cetak, poster. Remaja anti narkoba, pengaruh narkoba, dampak narkoba, cara menjauhi narkoba. Nah, berikut adalah pencegahan yang kedua adalah pencegahan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Pencegahan ini dilakukan oleh pihak sekolah karena saat ini di kalangan remaja sudah banyak yang terjadi tentang kasus penggunaan narkoba. Yang pertama adalah pencegahan primer. Sebaiknya sekolah mengenali siswa-siswa yang berusia remaja dengan baik dengan melakukan pengamatan penelusuran kegiatan kepada siswa yang akademiknya kurang bagus dan kurang pandai bergaul dan mengalami masalah emosional. Yang berikutnya adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder, guru dan staf memberikan pemahaman kepada siswa-siswi mengenai bahaya dari narkoba yang dapat berdampak pada diri sendiri dan pada masa depan. Kemudian pencegahan yang ketiga adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier ini pencegahan yang dilakukan pada lingkungan sekolah dengan merekomendasikan bahwa siswa-siswa yang telah menggunakan narkoba agar dapat diperhatikan terlebih khusus sehingga dapat memperoleh kehidupan yang normal. Jadi kesimpulannya adalah narkoba sangat berbahaya bagi semua kalangan, terutama di kalangan remaja. Oleh karena itu, kita perlu adanya upaya dalam mengantisipasi agar hal ini bisa dicegah, sehingga tidak banyak orang yang terjerumus ke hal-hal negatif seperti mengonsumsi narkoba. Karena hal ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang, khususnya sebagai pelajar yang akan berdampak negatif pada masa depannya.